Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tema kultum kita yang singkat pada sore menjelang berbuka hari ini yaitu tentang masa muda, waktu utama beramal soleh. Waktu muda, kata sebagian orang, adalah waktu untuk hidup foya-foya, masa untuk bersenang-senang. Sebagian mereka mengatakan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, lalu mati masuk surga. Inilah candaan sebagian pemuda. Bagaimana mungkin waktu muda foya-foya tanpa amalan soleh, lalu mati bisa masuk surga? Sungguh hal ini dapat kita katakan sangatlah mustahil. Untuk masuk surga pastilah ada sebab, dan tidak mungkin hanya dengan foya-foya seperti itu. Semoga melalui kultum kita yang singkat ini dapat membuat kita dan para pemuda-pemuda di luar sana sadar, sehingga mereka dapat memanfaatkan waktu mudanya dengan sebaik-baiknya. Wahai pemuda, hiduplah di dunia ini hanyalah sementara. Rasulullah SAW pernah menasihati seorang sahabat yang tatkala itu berusia sekitar 12 tahun, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau Nabi SAW memegang pundaknya lalu bersabda, yang artinya, hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Lihatlah nasihat yang indah, yang sangat bagus sekali dari Nabi SAW kepada sahabat yang bisa dikatakan masih berusia belia. At-Tibi mengatakan, Rasulullah SAW memisalkan orang yang hidup di dunia ini dengan orang yang asing, al-gharib, yang tidak memiliki tempat tinggal. Kemudian Nabi SAW mengatakan lebih lagi, yaitu memisalkannya dengan seorang pengembara. Orang asing dapat tinggal di negeri yang asing. Hal ini berbeda dengan seorang pengembara yang bermaksud menuju negeri yang jauh. Di kanan kirinya terdapat lembah-lembah, akan ditemui tempat yang membinasakannya, dan dia akan melewati padang pasir yang menyengsarakannya. Orang seperti ini tidaklah tinggal kecuali hanya sebentar sekali, sekejap mata. Negeri asing dan tempat pengembara yang dimaksud dalam hadis ini adalah dunia, dan negeri tujuannya adalah akhirat. Jadi hadis ini mengingatkan kita dengan kematian, sehingga kita jangan berpanjang angan-angan. Hadis ini juga mengingatkan kita supaya mempersiapkan diri untuk negeri akhirat dengan amal yang soleh. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku tinggal di sini, di dunia, melainkan seperti musafir yang berteduh di bawah pohon dan beristirahat. Lalu musafir tersebut meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga memberi petuah kepada kita. Dunia itu akan pergi menjauh, sedangkan akhirat akan mendekat. Dunia dan akhirat tersebut memiliki anak. Jadilah anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak dunia. Hari ini dunia adalah hari beramal dan bukanlah hari perhitungan. Sedangkan besok di akhirat adalah hari perhitungan dan bukanlah hari beramal. Hadis riwayat Bukhari. Manfaatkanlah waktu muda sebelum datangnya waktu tuamu. Lakukanlah 5 hal sebelum terwujudnya 5 hal yang lain. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datangnya waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan yang terakhir, hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.
waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Maksudnya ialah lakukanlah ketaatan ketika dalam kondisi kuat untuk beramal, yaitu di waktu muda sebelum datangnya waktu masa tua renta. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Maksudnya ialah beramalah di waktu sehat sebelum datang waktu yang menghalangi untuk beramal, seperti di waktu sakit. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Maksudnya ialah manfaatkanlah kesempatan waktu luangmu di dunia ini sebelum datang waktu sibukmu di akhirat kelak. Dan awal kehidupan akhirat adalah di alam kubur. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Maksudnya ialah bersedekahlah dengan kelebihan hartamu sebelum datang bencana yang menghanguskan harta-hartamu, sehingga akhirnya engkau menjadi fakir di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, hidupmu sebelum datang kematianmu. Maksudnya lakukanlah sesuatu yang manfaat untuk kehidupan sesudah matimu, karena siapapun yang mati maka akan terputus amalannya. Al-Munawi mengatakan, "Fahadhil khamsatu la ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha." 5 hal ini, waktu muda, masa sehat, masa luang, masa kaya, dan waktu ketika hidup, barulah seorang betul-betul mengetahui nilainya setelah kelima hal ini tersebut hilang. Benarlah kata Al-Munawi, seorang baru ingat kalau dia diberi nikmat sehat ketika dia merasakan sakit. Dia baru ingat diberi kekayaan setelah jatuh miskin. Dan dia baru ingat memiliki waktu semangat untuk beramal di masa muda setelah dia nanti berada di usia senja yang sangat sulit untuk beramal. Penyesalan tidak ada gunanya jika seorang hanya melewati masa tersebut dengan hal yang sia-sia. Orang yang beramal di waktu muda akan bermanfaat untuk waktu tuanya. Dalam surah At-Tin, Allah telah bersumpah dengan 3 tempat diutusnya para nabi ulul asmi, yaitu Baitul Maqdis, terdapat buah tin dan zaitun, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Bukit Sinai, yaitu tempat Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan ketiga, negeri Mekah yang aman, tempat diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah bersumpah dengan 3 tempat tersebut, Allah Ta'ala pun berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putus. Maksud ayat sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya ada 4 pendapat. Di antara pendapat tersebut adalah kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya sebagaimana di waktu muda, yaitu masa kuat dan semangat untuk beramal. Pendapat ini dipilih oleh Ikrimah. Lalu ayat kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Menurut Ibnu Abbas, Ikrimah, Ibrahim dan Qatadah dan juga Ad-Dhahak, yang dimaksud dengan bagian ayat ini adalah dikembalikan ke masa tua renta setelah berada di usia muda, atau dikembalikan di masa-masa tidak semangat untuk beramal setelah sebelumnya berada di masa semangat untuk beramal. Masa tua adalah masa tidak semangat untuk beramal. Seseorang akan melewati masa kecil, masa muda, dan masa tua. Masa kecil dan masa tua adalah masalah untuk sulit beramal, berbeda dengan masa muda. An-Nakhai mengatakan, jika seorang mukmin berada di usia senja dan pada saat itu sangatlah sulit untuk beramal, maka akan dicatat untuknya pahala sebagaimana amal yang dulu dilakukan pada saat masa muda. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah yang artinya bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ibnu Qutaibah mengatakan juga dari ayat kecuali orang-orang yang beriman di waktu mudanya, di saat kondisi fit atau semangat untuk beramal,
maka mereka di waktu tuanya nanti tidaklah berkurang amalan mereka, walaupun mereka tidak mampu melakukan amalan ketaatan di saat usia senja. Karena Allah Ta'ala mengetahui seandainya mereka masih diberi kekuatan beramal sebagaimana waktu mudanya, mereka tidak akan berhenti untuk berbuat kebaikan. Maka orang yang gemar beramal di waktu mudanya, di saat tua renta dia akan diberi ganjaran sebagaimana di waktu mudanya. Jadi jika engkau masih berada di usia muda, maka janganlah sekali-sekali engkau mengatakan, jika berusia tua baru aku akan beramal. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menjamin umur kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita dan pemuda-pemuda milenial di luar sana untuk kembali ke jalan Allah yang lurus. Mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan. Naktafi bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله